Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Edisi apa Assalamualaikum? Mau merdeka. Nah, tanggal 13 hari ini kan tanggal 13 hari Rabu 2025. Merdekamu Assalamualaikum. Tanda tuh. Di masjid mana kalau boleh tahu? Mau ikut. Enggak, maksudnya kan merayakan kan, bagi-bagi rezeki di sana. Emang salam itu kan keberkahan. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu. Itu Namo namo buddhaya, salam Iya. kebajikan. Enggak, kayak kaget aja biasanya kamu halo gitu kan, tiba-tiba Assalamualaikum. Gak apa-apa, tanggal Yang mana lagi yang kamu goda? Kok Assalamualaikum? Jujur Gak ada. Oh, enggak Gak ada. Sekarang aku gak akan pernah menggoda siapapun ya. Nunggu digoda ya? Enggak, aku sudah tobat. Baik, tentunya sobat Selai semuanya ketemu lagi hari ini sangat luar biasa sekali. Kita punya bintang tamu yang tiap tahunnya itu datang ke sini sebelum Agustusan karena ada satu acara luar biasa. Berarti acara luar biasanya ini sekitar 4 hari lagi. Tuh. Oh, ada apa itu? Nah, ada Anglo Cita 2025. Di sini kita kedatangan Chef Yohan Afrianto sebagai CEO of JC Corporate dan ada Kak Ervania sebagai Sales Eksekutif JC Corp. Selamat siang. Benar nggak sih? Benar ya? Betul, JC Betul ya? Corp. Yes, of course. Corporate yang bawah kok Corp? Kan Corp itu corporate. Oh, baiklah. Kak Igun, gimana Kak Igun ini? Tolong hostnya. Gimana kabarnya Chef sama Kak Nia? Tuhan. Alhamdulillah baik. Amin. Ih, mangu banget mereka itu ya. Alhamdulillah satu puji Tuhan. Kita mangu juga. Kita banget mangu. Tapi Oke. kalau sama Chef Yo, itu kan kita udah sering banget Ya. gitu ya ketemu ya. Nggak bosen kan kesini? Enggak dong. Enggak dong, selalu membawa gebrakan-gebrakan Betul. baru. Nah kalau sama Kak Nia ini kayaknya ini baru pertama kali menduduki sofa nikmat ini ya. Tadi sudah pesen ya? Apa? 4 segmen, kok lama banget? Kadang kita juga sampai 16 Kak, kalau kita nyaman. Sampai malam ya Kak? Sampai malam. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa karena tadi aku sudah bilang Anglo Cita 2025 ini sesuatu hal yang setiap tahunnya ada. Betul sekali. Betul ya, Chef ya? Dan ini adalah acara yang besar banget. Betul. Karena yang di tahun kemarin tuh aku merasakan apa namanya? Atmosfernya. Atmosfernya dan antusiasmenya seluruh Betul. masyarakat Indonesia Raya itu kayak Betul. ini ajang gila banget gitu. Dan sudah berkelanjutan setiap tahunnya. Betul. Ini tahun keberapa? Ini tahun kelima, season kelima. Wow, di tahun kelima ini berarti mengangkat tema apa tuh? Temanya kalau tahun ini fusion Jawa Tengah. Fusion Jawa Tengah. Dari apapun looknya, nanti Dari makanannya. makanannya, dari tampilannya, dari menunya. Oke. Nah, Kalau fusion itu secara harfiah Oh, iya, ada. nah. Artinya fusion. Jadi kalau fusion itu temanya kita sebenarnya tiap tahun sama fusion semua. Jadi kalau fusion itu minimal ada 2 masakan perpaduan yang dijadikan dalam satu hidangan. oke. Jadi kayak campuran dari 2 culture masakan yang beda itu dinamakan fusion. Oh, jadi contoh masakan asal dari Jawa Tengah sama Jawa Timur jadi satu, nanti jadi masakan Betul, apa? Itu betul. namanya? Fusion. Fusion. Betul. Oh, berarti salah satunya harus Jawa Tengah. Why Jawa Tengah, Chef? Karena kami mulai season keempat ya tahun lalu, jadi kita itu pengen bikin roadshow per provinsi nanti. Oke. Jadi tiap tahun, kebetulan tahun kemarin Jawa Timur, tahun ini Jawa Tengah, mungkin tahun depan Jawa Barat, nanti pindah-pindah. Seperti itu. Sesekali nanti Manado ya. Gitu, Manado ya. tuh enak loh. Kenapa kok harus Manado? Kamu Enak, punya Mbak. cerita apa? Enggak. Oh enggak. Chef, ini acara pleasure, ini kan kita bahas masalah makanan, bukan masalah yang lain kan? Iya. Bukan kan? Baik, kita kembali. 10% ke makanan. Siap. Nah, Jawa Tengah, akhirnya ketemu nih konsepnya Jawa Tengah. Apa yang membuat Jawa Tengah diangkat di tahun ini selain alasan ya pingin Pengen roadshow nih? roadshow. Kalau dari saya pribadi dan rembukan dengan teman-teman. Jadi kalau dari saya pribadi itu Jawa Tengah ini ada challenge sendiri ya. Karena Oke. kalau dari segi taste makanan itu kan kalau yang mirip kan Jawa Timur, Jawa Barat ini agak mirip-mirip ya. Dia suka Manis. lebih ke asin, apa Jawa Timur, Jawa Barat, pedas kayak gitu. Tapi kalau Jawa Tengah ini Yang manis. rata-rata suka manis. Manis, iya benar. Akan jadi challenging sendiri untuk teman-teman peserta nantinya. Ya, gimana caranya memasukkan unsur Jawa Tengah itu ke hidangannya kayak gitu Tapi sih.
semacam tantangan juga nggak sih bagi tim yang mempersiapkan Anglo Cita 2025 dari yang terbiasa kita makan masakan gurih, masakan yang asin, pedas, tiba-tiba kemanis banget karena infonya bikin gudeg kan juga nggak mudah kan Chef? Ya kalau dari kami sih lebih ke memikirkan konsep seperti acaranya ya, karena kan harus relate dari nggak cuma karena acara kami ini kan nggak cuma melulu lomba masak selesai kan gitu ya. Jadi pengennya ya dalam satu kemasan acara ini yang relate dengan Jawa Tengah, misalnya nanti ada tari pembukanya dari Jawa Tengah, terus ada acara-acara yang dibikin sama teman-teman acara ini lebih ke seperti itu. Jadi overall ya, nggak cuma dari makanannya aja ya. Nah, berarti ada sesuatu yang berbeda nggak Kak Nia kalau dari konsep acaranya tuh dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemarin? Pastinya berbeda Kak. Jadi kebetulan untuk Anglo Cita ini kan sudah season kelima. Nah untuk yang tahun ini kita beda dari kategori. Jadi kita pisah. Untuk kategorinya ada 3 kategori. Yang pertama yaitu kategori untuk umum dan non profesional. Yang kedua untuk mahasiswa atau pelajar. Yang ketiga itu ada baru lagi untuk hotsmam. Gitu. Ada hotmam. Jadi kalau dia hot nggak bisa ya? Hot ya. Nah, Kalau kok nggak bisa, harus harus hot. Kan memang Agustus panas-panasnya. atau kakaknya mau ikut hotsmam. Hotnya dapat belum. cuma hotnya aja Tapi bisa. apakah kategori tadi kan mahasiswa, pelajar, Non profesional sama umum, sama hotsmam. hotmam. Kenapa tiba-tiba mengambil memasukkan kriteria hotmam ini? Apakah ada sesuatu hal yang ingin katakanlah diangkat kan rata-rata biasanya ibu-ibu muda yang sekarang kan pinter masak tapi Terus dibentuk-bentuk. apakah tujuannya memang ke arah situ juga? Jadi untuk hotsmam ini beda Kak. Jadi nggak harus masak masakan Jawa Tengah. Jadi bebas berkreasi. Gitu. Oke, Jadi luas banget dong. Apa nggak ada ininya? Nggak ada boundaries apa? Tentang ini gitu masaknya? Enggak, apa jadi gitu? bebas. Masakannya bebas, masakan kayak ayam bakar atau apa bebas untuk hotsmam ya Kak ya. Kalau untuk pelajar sama umum harus masakan Jawa Tengah ya Sab ya. Gitu. Kenapa Kak kalau yang hotmam itu kok bebas banget? Angel aturan. Mau diatur balik ya? Iya. Saya yang dijuriin nanti ya, saya yang dijuriin. Apa alasan yang membuat akhirnya hotmam keputusannya untuk lomba memasaknya bebas? Karena gini juga sih, kami kan ada kalau di JC Corporate ini ada program namanya CSR kan ya. Jadi kami punya kerjasama dengan UMKM dan ibu-ibu PKK di seluruh Kota Batu gitu. Nah jadi kami punya program CSR itu, terus kemudian kita nggak punya wadah gitu untuk setelah kita tiap bulan ini kasih bekal buat mama-mama ini ya, mama-mama ini kita kan ngajarin masak tiap bulan per RW gitu. Nah kita nggak punya tempat wadahnya untuk mereka mengkreasikan ini gitu. Nah salah satunya juga itu sih. Jadi kita punya ngasih mereka kesempatan untuk memfasilitasi untuk mereka bisa berkreasi lewat masakan. Oh berarti secara tidak langsung GC Corp memberikan wadah untuk panitianya cuci mata. Istilahnya kalau kita ini final testnya ibu-ibu tadi Iya, diajarin masak. iya, betul. Aku penasaran sama program yang itu tadi, itu dari JC Corp. CSR, iya betul. Itu setiap 1 bulan sekali kita keliling per RW. Terutamanya di Temas sih, karena kami kan kantor masuk wilayah Temas ya. Jadi kalau nggak salah Temas itu ada 11 RW. Jadi kami setiap bulan itu ada Untuk bisa berkreasi biar anaknya nggak tumbas jajan di Joboy, bapak ini cegak tumbas, saya kan. Tapi itu Iya kan, bapak kan biasanya bosen sama makanan rumah kan. bapaknya yang ngasih uang, yang minta anaknya gitu kan. Wah ini berarti di daerah Temas itu semakin banyak ibu-ibu yang ngomong kalau anaknya bawa pulang oleh-oleh gitu. Oh ibu iso masak dewe. Nah itu akhirnya. Nah balik lagi ke Anglo Cita 2025 dengan mengangkat tema Jawa Tengah. Tadi sudah dijelaskan masakannya harus A, B, C, D, E. Terus yang menjadi pertanyaan dan penasaranku adalah apakah Dewan Juri atau judgesnya itu berbeda dengan tahun kemarin ataukah sama? Karena kalau tahun kemarin kan ada chef Una. Apakah tahun ini ada chef-chef lain? kami 2 orang sama. Oke. Yang pertama kalau juri
Saya sendiri. Saya sendiri saya terpampang di poster ya kan. Ini tidak boleh diganti. Iya, baik. Jadi yang pertama memang saya sendiri, kedua ada Chef Jacqueline. Oke, itu sama kan yang kemarin ya? Sama Chef lalu. Ganteng gitu loh. Oh, sing digudoi Evi itu ah? Iya, sing digudoi Evi. Oh, ya baik, Allah, baik, jujur Princess. loh. Oke, lanjut. Terus yang ketiga nanti ada Chef Ayu Kandi. Nah, Chef Ayu Kandi ini Master Chef Season 10 dari Jawa Tengah. Kebetulan dari Jawa Tengah. Jadi kan Oke. temanya biar sama dan jurinya kita ngambil Master Chef dari Jawa Tengah. Secara tidak langsung taste-nya Jawa Tengah ada nih yang benar-benar tahu gitu. Berarti tiga chef. Nanti yang satunya ada Misteri Judge. Oh, itu masih menjadi misteri ya siapa? Oh gitu ya. Jangan-jangan aku. Gak jadi misteri ya kalau kayak gitu ya Kak ya. Sudah terpampang loh di sini. Jangan-jangan aku kamu, kan? coba Balenono, kamu. Aku pintar kok. Misteri judge berarti dia akan muncul kapan nih? Apakah hari ya tiba-tiba datang gitu? Serius? Iya. Kayak tahun kemarin kan juga kayak gitu kan. Tiba-tiba hariannya untuk misteri judges-nya siapa keluar di tanggal 17 itu kan. Jadi benar-benar jadi kejutan gitu loh. Keren, berarti Penasaran siapa total ya? judgesnya ada 4 ya. Nah itu penilaiannya nih chef kalau boleh tahu apa sih yang dari Anglo Cita untuk lomba memasaknya yang dimasak yang di apa? Dinilai, itu apa dinilai. sih poinnya? Jadi kita yang pertama itu kita ngomongin kalau makanan sudah jelas pasti dan tidak boleh fail adalah soal rasa. Betul. Jadi, taste-nya nggak fail lah pokoknya ya. Artinya kalau masalah asin atau tidak asin, manis tidak manis ini kan preference orang berbeda-beda. Jadi kami tidak terlalu highlight. Tapi maksud saya yang tidak fail itu tidak ada rasanya, maksudnya terus habis itu nggak Kasinan. asin pol kayak gitu, atau manis sekali kayak gitu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi manis, taste, kemudian nanti ada plating, ya, plating itu secara tampilan, terus kemudian secara tema fusion harus ada Jawa Tengahnya tadi. Jadi minimal ada 2. Bahkan kalau tahun-tahun lalu itu ada yang 3-4 itu dijadiin satu. Jadi culture-nya berbeda-beda gitu. Apakah tidak sulit merasakan itu? Makanya kan harus dicocokkan, fusion itu kan harus dicocokkan antara taste-nya, let's say kita ngomong taste-nya karbonya asin, terus ini sausnya jadi manis. Gitu. Nah cocok nggak? Oh Itu yang jadi challenge. Oke. Nanti kan kita lanjut ya, kita break dulu ya, nanti kita lanjut Tanya ya. ya pertanyaanku Banyak. kepo ya. Karena kita nantinya. juga belum tanya masalah ini persyaratan anak-anak peserta Persyaratan kalau hot mom ini. Apakah yang harus seperti pakai apa? sepan, harus pakai Apakah ya kalau nganterin ya pakai setir bunder itu Nah, baru hot mom makanya. kan nggak tahu kan. Nanti akan kita bahas di segmen kita selanjutnya ya. Jadi untuk sobat Selai semuanya jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Oke, ngomongin masalah persyaratan perlombaan itu kan pasti ada beberapa peraturan yang harus atau regulasi yang harus ditepati atau penuhi. Apalagi di tahun ini Anglo Cita bikin 3 kategori. Yang pertama ada umum sama non profesional, habis itu mahasiswa. Kayak tau gak lulusnya Enggak, kamu ibu. bukannya gitu. Aku tuh pelajar. antara ini sama ini tuh kayak cepetan ini gitu loh ngomongnya itu sekarang. Boyan yang ngomong ya. Doyan lah. Ya masalahnya kan kalau dulu pasti ada permen, sekarang kan nggak punya permen. Ada aku itu mama. Enggak. Sama ada hot mama ini yang terbaru yang membuat orang-orang kayak wow, apalagi sekarang itu kebanyakan mama-mama lagi ini nge-upin sosial medianya gitu. Jadi kesibukan sebagai ibu itu lagi diupload kan di sosial media gitu. Nah apa aja nih Kak Nia mungkin persyaratannya untuk mau daftar di Anglo Cita 2025? Iya. Untuk syaratnya harus bisa memasak ya Kak? Ya, oke. Itu mutlak ya. Oke. Oh, Dan enak harus ya. hidup. Dan harus hidup. Itu mutlak. Oke. Kalau hidup nggak ada semangatnya boleh nggak? Tapi bisa masak. Oh boleh. Boleh ya. Tapi rasanya beda pasti. Nggak enak. Terus. Untuk syaratnya kalau hot mom itu harus cewek-cewek, nggak boleh. Gak ada nama itu.
Kania ini Jadi, sales eksekutif loh, tulisannya eksekutif loh. Hotmam. Hotmam itu harus cewek. Oh, aku baru tahu. Ya Allah. Nah, makanya. Kamu pernah nggak Yang cita-cita apa itu? daftar itu cewek sama cowok. Oh, suami istri. Iya, betul, Oh, betul. sorry, aku potong dulu ya. Berarti beregu ini. Beregu, dua tim. Oh, hot moms ini beregu. Iya, Ih, harus serunya dua itu. Oke. orang. Cewek-cewek. Oke. Cewek-cewek. Hot moms ya, cewek-cewek ya, bukan cewek-cewok. Cewek cowok gitu bukan ya, Jadi bukan. kayak aku sama Aryo nggak boleh gitu ya? Nggak boleh, nggak Hot boleh. mom, dapat kan hotnya? Hotnya dapat, Hotnya dapet. mamnya Mamnya nggak nggak dapat. dapat. Oke. Yang Ketiga. yang ketiga itu ada yang umum sama nah kalau kayak Chef Yohan gini nggak boleh ikut. Karena profesional. Profesional, Oke. jadi kayak chef eksekutif itu nggak boleh ikut. Jadi yang ikut bolehnya kayak CDP. Maksimal CDP. Jadi kalau CDP di itu apa ya? hotel itu kan, kalau di kitchen itu kan ada jabatan-jabatan gitu lah ya. Jadi kalau eksekutif itu kan kepala dapur kita Oke. ngomong. Nah ini kepala dapurnya nggak boleh ikut. Yang boleh ikut itu adalah timnya ke bawah, supervisor ke bawah lah kita ngomong. Oh, I Jadi see. namanya CDP, chef I the see. party. Oke. Oke. Terus Yang Kak? ke berapa tadi? Kak? Keempat Keempat ya. keempat. Yang keempat itu untuk pelajar dan mahasiswa. Jadi kalau hanya untuk pelajar dan mahasiswa, jadi mungkin kayak yang jurusan boga atau apa gitu bisa ikut. Oke. Kalau yang sudah nggak sekolah, nggak boleh ikut. Ikutnya yang masuk yang di kategori umum. Oh. Terus Kak, kalau katakanlah yang kemarin-kemarin peserta kemarin ikut tapi belum dapat juara atau sudah dapat juara, apakah bisa ikut juga di Bisa Anglo Cita banget. 2025 bisa ya? Bisa banget. Ah. Jadi kayak yang sudah yang tahun lalu juara satu nih mau ikut lagi, mau jadi juara satu bisa. Karena mungkin ini ya temanya berbeda ya Kak ya. Jadi Tantangannya baru tantangannya lagi ya. berbeda. Kuotanya berapa orang sih Kak? Kalau kuota kita 100 orang ya kan? Itu 100. 3 kategori. 3 100 kategori. orang. Jadi 40 sama 20. 40 sama 20. Iya, 40 20 untuk Hotmam itu. Hotmam 20, 40 umum, 40 pelajar. 20 ini berarti sudah sepasang-pasang ya? 20 tim, jadi 40 Oh, orang. 20 orang. Banyak ya. Banyak banget. Banyak 100 ya. Karena tim. tahun kemarin itu kita hampir 80 tim kalau nggak salah ya. 80 tim, let's say kita ngomong berarti 160 orang. Iya, lah. Itu 3 sesi, jadi dari siang sampai hampir maghrib kita kemarin itu. Memang, dan itu pun sampai mendekati hari H itu kita masih Masih ada. banyak yang nolain peserta yang mau daftar. Gitu. Nah, sekarang nih mulai pendaftarannya nih. Apa persyaratan pendaftarannya selain itu? Apakah ada HTM berapa atau gratis atau seperti apa? Kalau persyaratannya yang pertama secara administrasi yang pelajar itu 200.000, kalau yang umum non profesional 250.000 per tim, kalau yang hotmam itu 100.000 per tim. Oke. Nah, Yang mama dikasih 100.000. Terus gak usah mahal-mahal, yang penting melok Iya, ya. Nah. itu aja agak rewel ya nanti. tapi ngomongin masalah project baru dengan peraturan baru dan ada kategori baru, apa yang menjadi tantangan buat panitia sendiri? Kalau dari saya sih kita di internalnya kita ya, jadi kan tektokannya lebih lama. Karena kan event kami yang sekarang tahun ini kan baru kita laksanakan 2 hari. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan 1 hari aja. Betul. Yang tahun ini 2 hari. Jadi secara preparation itu kita harus mempersiapkan ini jauh lebih lama. Waktu itu 3 bulanan atau hampir 4 bulanan yang lalu itu kami sudah godok secara tema, diskusi banyak, beda pendapat dengan satu tim dengan yang lain. Itu yang memang kita mau godok supaya yang pertama kami nggak mengecewakan peserta terutama gitu ya. Yang kedua kami nggak mengecewakan beberapa orang yang terlibat di dalamnya gitu sih. Jadi memang kalau saya obstacle-nya lebih ke persiapan ini harus jauh lebih matang, kita beda pendapat itu sangat wajar, tapi ini jadi tantangan baru. buat kita. Berarti kalau 2 hari itu ada finalnya gitu ya? Enggak sih, kalau 2 hari yang pertama itu pelajar ya, tanggal Oh, 16 kategorinya. kategorinya itu yang Bisa. kita bisa. Hari pertama untuk pelajar mahasiswa. Betul, yang hari Yang kedua kedua. untuk amateur non profesional sama hotman. Oke, untuk penutupan pendaftaran ditutup tanggal berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Pendaftaran ditutup tanggal 13. Berarti hari ini ya? Yes. Hari ini segera daftar ya, Sampai segera nanti daftar. jam 23.59. Jam 12 malam nanti. Berarti secara tidak langsung ini ya apa? Kalau daftar seandainya bingung
harus masuk ke apa? Instagram atau Instagram Facebook? boleh. Jadi kalau daftar bisa cek di IG kami JC Corporate. Nah itu sudah ada pendaftarannya, tertera juga Linknya? linknya juga. Daftarnya bisa ke Mbak Dita sama Mbak Amel, nanti ada nomor teleponnya. Oke. Ayo cepetan ya. Ini tuh adalah acara yang bergengsi gitu dan seru banget yang pastinya. Dapat insight juga nggak sih chef nanti Pastilah. dinilai itu kan nggak cuma diincipin doang ya, nanti bakalan dikasih komentar ya. Nah itu bisa meningkatkan skill juga. Nah, sekarang aku mau tanya, kan ini makanan ada di depan kita nih, olahan yang pastinya juga dari katanya ada satu produk yang nanti juga digunakan untuk memasak. Betul. Kalau yang kemarin kan ikan ya. Ya, Nah, kemarin aku ngasih challenge ke Pak siapa ya? Tongkat, kontak, tongkol. Kan? Nah kalau sekarang ada yang berbeda Ada yang berbeda dan tahun ini ini. lebih familiar ya, Iya. lebih familiar, Lebih familiar. apalagi untuk ibu-ibu juga. Betul. Dan kayaknya untuk mengkreasikan satu produk ini juga lumayan banyak contoh di TikTok atau di Instagram Reels ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, ini makanan yang dibawa ini makanan apa aja namanya? Kok bingung ya? Nasi padang, pecel lele. Bukan. Ada apa aja nih? Apakah makanan yang dibawa hari ini Sebagai termasuk- contoh? Salah satu contoh Ya, yang bisa dibuat nanti untuk Anglo Cita 2025 atau ada sesuatu yang berbeda untuk dibawa makanan Yes, hari ini? betul. Jadi kalau hari ini saya itu buat tadi saya sendiri yang masak nih awal. Baik. Agak sombong ya. Baik, Chef, baik. Wajah sama intonasinya itu loh. Agak sombong ya. Gak apa-apa, sekarang kan 2025 harus sama orang-orang sombong. Bukan sama personal branding. Baik chef, yang mana chef? Oke. Ya, yang pertama ini ya, ini itu chicken schnitzel. Apa itu? Chicken schnitzel itu Schnitzel. western food, dia dada ayam, kemudian yang dimarinasi terus kemudian ditepungin gitu, ditepung pakai tepung panir. Ini salah satu produknya juga nanti yang akan saji salah satu bahan juga yang akan Oke. kita lombakan. Oke. Terus untuk sausnya itu saya pakai tongseng. Jadi Tongseng. tongseng ini kan Solo, Jawa Tengah ya. Nah, jadi kuahnya itu pakai saus tongseng yang Oke. antara bumbu kayak bumbu gulai gitu, terus ada sayurnya, terus kemudian rasanya lebih ke gurih, manis, santan. Betul. Nah, disiramkan di atasnya chicken schnitzel. Bayangin momodoknya ya itu ya, bumbunya ya. Nah untuk keempat makanan lainnya nanti kita akan kulik ya, Ya. setelah beberapa jeda pariwara. Awas kamu jeda pariwara ya. Aku jadi suka sama jeda pariwara itu. Kayak oke banget, kayak vintage gitu loh ya. ATV-nya oke. Beda, jangan kemana-mana tetap di Selain. Oke, Ya. tadi kita udah di spill ya menu pertama Yang satu. yang Ini nih sobat selai. chicken apa Mas? Schnitzel. Apa Mas? Chicken schnitzel. Chicken schnitzel. Jadi ini perpaduan antara western dengan Solo. Solo. Jadi intinya adalah Solo. apa? Kuahnya Tongseng. Sausnya. Saus tongseng. Tapi kalau untuk marinasinya itu ala western gitu ya. And then next, nah itu yang kedua. itu seperti sate. Ini apa ini chef? Ini Kalau apa ini itu kordok? kondok sih. Oh beneran. Ini keren aku bisa jadi asisten chef. Oke. Apa bedanya chef kondok? Aduh kena jempolmu itu loh gak higienis. Nah. Kalau Corn dog. ini kondoknya marinasinya aja. Marinasinya pakai bumbu kayak ketumbar khasnya Semarang gitu, ketumbar Semarang gitu. Terus pakai gula, terus ada keju mozzarella di dalamnya. Terus kalau sausnya Oh ini sausnya. iya. Aduh aku lupa ya namanya sausnya ini apa. Tartar. Dia inget loh. Terima kasih. Yang masak Hania ya? Yang masak Hania nih, hotelnya ini yang masak ini. Itu pakai saus tartar. Oke. Oke, berarti itu perpaduan antara Jawa Tengah juga sama ya western kalau tartar. western ya, dari sausnya kali ya, chef ya. Oke. Oke, lu ini nama nggak ya gitu dulu? Ini kan kue-kuean. Kue-kue ya. Kayak burger kue.
Ya maksudnya bukan nasi gitu loh. Kalau ini? Kalau ini chicken karage, sambelnya gongso Jepara. Gongso Jepara. Jadi sambal gongso Jepara itu pakai gula merah Jawa sama terasi, terus kemudian kayak sambal bawang gitu lah dimasak. Terus ada asemnya. Pecak ya? Apa pecak? Iya mirip, cuman dia lebih ke asem manisnya, ada manisnya. Kalau pecak? Pecak itu lebih pedes aja. Pedes ya? Iya. Oke, benar. Nah ini karage, kalau karage itu kan Japanese ya. Iya. Ini Kak. Kalau ini tidak Jawa Tengah, kalau ini adalah salah satu menu unggulan juga kita di Gimana kafenya tuh? kita. Apa Jadi itu namanya? nugget saus telur asin. pakai saus telur. Nugget Saus telur asin. Apakah ini termasuk menu terbaru berarti dari Kudo ya? Ya, menu. Menu terbaru dan sudah menjadi best seller di Iya, sana. betul. Kenapa kok tiba-tiba memunculkan please pakai nugget aja gitu? Maksudnya nugget kan semua orang bisa beli, bisa goreng gitu kan. Wah, kok akhirnya berani untuk memilih nugget masuk ke Kudo dengan bumbu itu. Karena lebih simpel sih. Mungkin selain simple kali kayak anak-anak kan kalau dikasih tahu nugget gitu. Iya, betul. Pasti seneng ya. Kayak ini ya, kayak istilahnya warmindo ya. Kita bisa masak mie sendiri di rumah, tapi kalau dibikinin itu lebih enak gitu ya. Dan kita harus nggak salah framing ya soal nugget ini kan banyak yang bilang ini nggak real food segala macam. Padahal secara production kalau kita ngomongin soal ini benar-benar dibuat dari ayam utuh. Kalau chicken schnitzelnya benar-benar chicken breast yang di fillet yang dibumbuin langsung kayak gitu. Nah sama halnya dengan nuggetnya juga sama. Jadi kita pengennya juga menggeser framing di luar kalau bahwa nugget itu nggak real food yang segala macam kayak gitu. Ya kita Padahal juga justru enggak ya. Tapi dari makanan 4 menu makanan yang dibawa ini sobat selai semuanya ini memang masih berkaitan dengan anglo cita ya. Yes. Bumbunya atau sausnya itu dari Jawa Tengah. Betul, perpaduan ya. Berarti kalau sobat selai semuanya lagi nonton hari ini mungkin kalau mau lomba lihat filmnya si Jerome kalau nggak salah yang masak-masak dari Jawa Tengah. Nah, Ada filmnya? Ada filmnya di N itu loh. Aku kemarin kapan hari lihat? Buat ini ya, apa namanya? Apa Mustika Rasa kalau nggak salah. Nah, itu Buat dari Jawa Tengah. inspirasi. Ya, inspirasi. Oke. Benar. Terus itu ada satu lagi yang belum Ini nih. tersebut, ada Krabby Patty di sana. Kalau itu chicken Chicken burger. Chicken Jadi burger. dia crispy chicken ayam fillet, crispy, terus kemudian sama burger. Oke. Sausnya Kak? Sausnya Saus pakai tartar juga. tartar. Nah ini pertanyaanku juga, apakah di Anglo Cita itu harus memasaknya itu main course Oke. atau boleh appetizer atau dessert, pokoknya perpaduan. Bahasanya udah Parah, hot chef banget ah. Appetizer tau appetizer. Tahu makanan yang awal itu kan? ya, Pembuka betul. pintar. Ya, jadi kalau lombanya harus main course. Oh, harus main course ya. hidangan Makanan utama. Dan makanan utama itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Harus ada protein, harus ada karbo, harus ada vitaminnya, harus ada sausnya. Itu masuk penilaian juga ya? Masuk. Tapi Penerapannya ya? chef Platingnya kalau juga. Oh wow. kalau ngomongin masalah perhitungan gitu kan kalau aku lihat di beberapa acara masak-masak di Indonesia atau di luar negeri gitu tapi kan lihat di TV gitu ya itu harus pinter-pinter nimbangnya antara karbonya, proteinnya. Nah itu kalau boleh tahu saran dari seorang chef untuk untuk sobat selai semuanya yang mau mengikuti Anglo Cita ini cara nimbangnya gimana? Sebenarnya itu ada dasarnya ya, ada dasarnya. Berangkatnya dasarnya kalau zaman saya sekolah dulu, itu dasarnya berangkat dari kebutuhan manusia, nutrisi manusia dulu. Karena kita manusia ini nggak mungkin makan lebih dari dalam satu kali makan ya. Lebih dari 500 gram ini kan sudah cukup kenyang ya. Iya, Setengah betul. kilo itu kan sudah cukup kenyang gitu. Banget itu. Dan itu full sudah. Nah, dari kebutuhan itu kita tarik ke belakang untuk jadikan satu komponen masakan. Apalagi kalau kita ngomong soal table manner ya. Jadi ada ngomong makanan pembuka dulu, makanan soup, terus main course sampai dessert ini kan kalau 500 gram ini udah kenyang sekali gitu. Jadi kalau main course itu biasanya rata-rata itu untuk karbohidrat boleh nasi, pasta, mie, kentang kayak gitu kan. Roti boleh. Nah, itu biasanya rata-rata maksimal 200-an, maksimal ya, kita ngomong 200-an. Tadi
bisa di 100, 150 itu masih oke. Ya. Di bawahnya. Terus kalau protein juga sama, maksimal 220. Jadi kalau kita makan steak atau makan apa itu maksimal 220. Biasanya bisa di bawahnya 180, 175 kayak gitu-gitu. Terus kemudian komponen lainnya biasanya ngikutin kalau saladnya atau makanan pendampingnya biasanya kan kalau steak ada salad, nah kayak gitu-gitu. Atau sayurannya gitu ya. Vitaminnya ngambil sekitar 30-40 gram dalam satu hidangan, sisanya saus. Gitu sih. Saus itu masuk juga ya? Kehitung ya? Iya, karena kan ada saus kadangkala dari si udang atau si daging itu kan ada protein juga ya. Iya nggak sih? Kamu mau ngomong apa sih? Enggak kan bener toh, maksudnya kuahnya itu kaldu. Iya. Ada bobotnya juga Yes, ya betul. akhirnya ya. Nah, terus kalau tadi kan sempat di-spill juga untuk yang hot moms itu masakannya bebas. Nah, berarti yang mahasiswa sama pelajar sama non profesional umum, apakah ada yang berbeza gitu? Apa yang harus dimasak gitu loh? Oh, siapa dulu nih siapa? Oh, oke. Jadi kalau tadi itu lebih ke kalau pelajar sama non profesional atau umum ini dia kan lebih dia biasanya berangkatnya dari mereka punya pendidikan dasar di dapur profesional ya. Kalau kita ngomong sekolah masak pasti mereka diajarkan itu semua. Jadi ya memang pakemnya sudah kelihatan kalau itu kan ya fusion mereka harusnya sudah ngerti dan segala. Tapi kalau hot mom kenapa jauh lebih dibebaskan? Karena kan kami memberikan ruang lah ya untuk kreasi gitu. Jadi Maksudnya untuk bahan dasarnya sendiri nanti apa yang harus dipakai sama mahasiswa pelajar sama non Apakah si Fiesta ini? Iya, apakah ayam-ayaman itu atau apa? Oke, jadi kalau bahan dasarnya nanti itu bahan dasarnya dari ayam. Jadi semua olahan yang produk yang akan kita lombakan itu berbahan dasar ayam. Nah, kemudian ada salah satu mystery box gitu ya. Nah, seperti sama. Jadi yang akan kita buka di hari H nanti. Jadi mereka diwajibkan untuk memasukkan bahan dari Fiesta ini yang jadi mystery box. Kan produknya banyak nih, ada sosis, ada apa gitu. Nah mereka wajib memasukkan itu ke unsur hidangan tadi jadi satu. Oh, jadi belum tahu ya nanti. Belum tahu, dia aja ya. jangankan peserta kita aja jurinya nggak tahu nanti secara mereka tidak dapat langsung apa. mungkin khusus untuk seluruh peserta nih ya, pelajari produk-produknya Fiesta ada apa aja. Iya nggak sih? Mau nggak mau sih ya. Dan coba untuk jualan. Enggak, maksudnya kayak contoh si sosis, oh nanti sosis itu arahnya ke sini. Kemana Iya, bisa iya. diolah apa? Si nugget ini kan Betul, kayak betul, gitu betul. akhirnya. Iya nggak sih? iya. Biar lebih Ada kentang Konsep juga. lah. terkonsep saat hari hanya karena biasanya nis orang kalau masak dikasih mystery box itu rasanya kayak bingung, ngeblank. Tiba-tiba bingung, nggak ngerti mau buat apa gitu Makanya kan. itu, mungkin bisa langsung dikonsep. Aku kira kayak udah tahu yang mana yang dipakai Oh gitu. kalau gitu nggak jadi challenge nanti. Betul, Oh, udah tak akhirnya- siapin aja dari rumah dia Nah, pasti masuk gitu. akal. Tapi tiba-tiba di mystery box ada kluwek gitu kan. Bingung. Siapa tahu nugget, rawon, nugget, Fiesta. Siapa tahu? Iya nggak sih? Ya kan? Oke, kita break dulu. Jangan kemana-mana ya. Ya, kita break dulu. Jelek banget. Aku masih memperdebatkan rawon sama nugget. Enggak, aku- Nugget itu nggak bisa jadi gantinya mendol. Enggak, kan si rawon nih ya, kasih kuah, terus ada mendolnya, ada apanya itu? Cambah, ada sambel, Telur asin. telur asin, nuggetnya di sebelahnya enak. Oh, gantinya Aku rasa daging, aja. gantinya daging. Bisa. Enak. Berarti kalau akhir bulan ya pakai nugget aja ya. Kamu jangan salah. Apa? Nugget itu bergizi seperti daging, kan ada Enggak kan masalah nutrisinya. uangnya. Kalau nugget kan terjangkau gitu loh. Kalau Daging juga daging kan sama. gak mahal. Enggak. Sombong. Kita belum bahas yang itu loh. Dan makanya, oke sebelum kita nanti mencicipi ya Sobat Selai semuanya, ini minumannya ada apa aja Kak? Minumannya ini. Ayo inget-inget Kak, ayo. Saya inget-inget dulu. Oke, Apa kita ini? challenge Oke, challenge yuk. Ayo, Oke. gimana Pak? Ayo. Saya nggak hafal. Ini itu ada blueberry-nya.
Wah, lala sing nilai gak ngerti aku bener berarti ya? Strawberry kok blueberry. Serius ini strawberry? Strawberry. Tapi kok dia warna ungu ya? Kalau- Oh iya, ini ada strawberry-nya. Kalau ini Strawberry Tuh. cheesecake ini. strawberry Oh, cheesecake. ini strawberry. Ini Strawberry apa ini ya? Oh bukan. Apa ini? Ini kayak gula aren. Bukan. Apa? Kita kan challenge, ini mangga-mangga. Enggak. Ini. Oh, peach, buah Buah- peach. Buah apa itu? Buah peach, kamu nggak tahu Ya, buah itulah peach? pokoknya. Nah, oh berarti ini yang seger-seger ya. Ini ada yang buah-buahnya ya. Kalau ini loh Kak, Kalau ini green tea, matcha. Jelas dari warnanya Itu jelas. beda ya, matcha sama green tea itu beda ya? Sama. Apa yang membedakan selain namanya. Makanya tak suruh ke situ loh, Kak. Oh, dari tadi. Ya green tea, matcha itu kan green tea, teh hijau. Tapi kenapa Tinggal orang-orang bilangnya Ada yang matcha, ada yang green tea. ada yang artisan sama yang kalau kayak gini biasanya orang nyebutnya apa ya? Yang lebih dicampur susu yang ada manisnya gitu. Oh, itu Kalau yang matcha. kalau yang green Green tea tea, ya. itu biasanya yang original teh hijau yang diseduh. Sama kayak Thai tea nggak sih? Ya. Thai tea kan, Thai tea itu tehnya. Susu Iya, ya. betul. Kalau ini green tea-nya sama susu Iya, gitu sama ya. susu. Oke. Yang terakhir nih Kak, warna pink ini. Pink blossom kalau nggak salah namanya Pink ya. blossom. Dia ada sodanya terus pakai Strawberry. strawberry syrup. Iya, terus ini ada Ada lemonnya, lemon. berarti dia lebih seger ya. Ini boleh dicocok nggak? Boleh Boleh lah. boleh dicocok. Nah, ini penasaran, ini sama-sama strawberry-nya gitu kan. Nah, apakah ini nanti termasuk, apakah di Amlocita nanti selain main course juga harus membuat minumannya? Atau ini berbeda, ini adalah menu-menu dari Kudo yang baru? Kak, saya mau tanya satu. Nanti waktu Amlucita kalau tahun kemarin kan yang saya lihat ada beberapa tenda-tenda yang jualan gitu ya. Ada jajanan, ada makanan berat. Apakah di tahun ini juga akan ada seperti itu? Yes, masih sama ya nih Masih ya. sama, jadi untuk tahun ini ada 9 UMKM Kak, termasuk dari Sangkudo Sangkudo, ini juga Kak. ikut di Oke. Jadi bisa mungkin dari kakaknya datang ke sana jajan di UMKM. Oh siap, Iya. Kita siap. yang buka stand boleh nggak? Kita total omong. Kebetulan sudah Betul omong. Kita total omong. Jadi Gak kalau dodol nanti kancan MC-nya nih ta. Enggak, nanti kalau MC-nya capek kita bisa nge-backup. oh gitu, konsepnya. aman. Berarti nanti ini makanan-makanan ini juga akan ada Ada sana dijual ya, di dijual pasarnya. sana. Emang ya, Jadinya. Kudo itu kafe yang tidak pernah salah, yang selalu didatengin sama wisatawan-wisatawan kalau ke Kota Batu. Puji Karena Tuhan. tempatnya ini apa? Terbuka, nyaman. Terbuka. Iya terbuka kan? Indoor sama outdoor. Iya. Dan bisa untuk wedding Kak, untuk Kudo. Kenapa? Iya, Hanya pas untuk nongkrong aja, bisa untuk wedding juga. Oh iya boleh kasih tahu Kak. Berapa Kak package-nya minimal Kok Kak? tanya-tanya ya? Iya. Dia mau nikah. Dia tuh pingin nikah, jujur. Dia pingin nikah terus Tahu sama aku siapa? beberapa kali aku sudah ngajak kamu nikah loh ya. Kamu nggak mau. Kan kita kan udah tahu alasannya. Lah iya Yang makanya. bingung siapa yang diratukan? Makanya kan. Tapi dia tuh pingin nikah Kak. Dari Sangkudo apa penawarannya Kak? Jadi calonnya ada. Include. Oh iya Mak ya. Ada tapi kamu jadi yang kedua mau ah? Enggak apa-apa yang penting itu Kasih sayang. kasih sayang, Kasih dompet duit. tebal. Gitu loh Nis. Berapa Berapa? kalau untuk Jadi untuk wedding Kak? harganya kalau all in itu 53 juta. 53 juta all in untuk berapa pack? Untuk 500 pack. 500 pack ya. Oh, iya ya? Bisa. Jadi udah dapat vendor, 5 vendor Kak. Jadi semuanya ninggal catering. Jadi cateringnya mungkin bisa masak sendiri. Oke. Jadi dibawa ke Kudo gitu Oke, bisa. oke. Kalau Tapi terjangkau ya. Iya. kalau ambil venue only itu lebih terjangkau, harganya 15 juta. Oh ya ada itu kalau aku bulan ini 15. Apa? Iya venue-nya aja. Pasangannya masalahnya. Kamu mau nikah sama siapa Ada nih? pasangannya ya? Aku kira nikah itu cuma masalah party doang. Terus kita pakai gaun. Bisa itu nikah sama diri sendiri kan bisa kayak gitu. Self love ya. Bayangan ya Mbak ya? Bayangan kita self love. Ayo kita cheers Kita coba, dulu. aku coba yang apa ini tadi Kak? Ini stroke Strawberry cheesecake. sama apa Pak Yo? peach. Iya. Peach. Oke, kita coba ya sobat Selai ya. Siang-siang, Aku lebih percaya sama Kak Eksa. panas-panas ya. Kita mencoba satu menu dari Kudo. Minumannya Nah, dulu. ini adalah strawberry and peach. Harus ada gitunya ya. Ada strop. Seger banget dari strawberry-nya. Betul, beneran. seger sekali. Terus bayanganku dia tuh kayak bakal nyusu banget gitu ya, kayak bakal milky banget gitu loh. Nyusu banget, milky banget. Ternyata
Enggak, soalnya dia balance sama segernya Strawberry-nya. strawberry ya. Enak sih. Udah pernah minum peach akhirnya, makan Ya, peach. ini, Hmm. enak kan? Ya ini. Iya kan? Enak kan? Dia lebih asem ya? Kalau Asem, peach ya? asemnya itu dari buahnya itu Kak. Mungkin belum diaduk, Kak. Oh, Asam tapi ngelihat Loh, enggak, tapi jadi kalau misalnya sudah ada buahnya yang masuk ke mulut itu, aku kira segernya tuh dapat, paham nggak sayang? enggak, aku kira tuh kalau seandainya minuman kayak gini tuh diceplos ya sudah langsung diminum. Harus dikocok dulu. Tapi aku kalau sudah dicoblos gini mau dikocok takut loncat keluar. Kalau dikocok tuh ya kayak gini nih bisa dikocok. Oh iya, kalau gitu nggak tumpah, maksudnya itu nggak tumpah. Kalau udah dicocok kan tumpah. Bukan tumpah moncret ini. Aduh. Iya Kak. Kalian laki-laki kenapa ketawa tersipu malu kalian? Karena teksturnya nggak secair itu kan dia kan ya. Jadi Ini agak punyaku. sulit kan. Ini punyaku. Oh, ini agak encer ah? Enggak, ini yang banget. Oh nggak maksudnya itu. Ini punya Ariel, agak kuning ya. Agak kuning ya punya. Apa sih ini? Enggak maksudnya Minuman ya kalau aku anak Oh, kuning kan iya, soalnya. iya, iya. Enggak sih, tapi kuning kan sehat. Nggak kecapean ya? Enggak terlalu capek, banyak olahraga, banyak Oke. minum protein. Enggak maksudnya Ini cocok banget. Jadi misalnya nih kita bingung, aku pengen yang milky tapi aku nggak pengen yang enak gitu kan. Jadi ada strawberry-nya itu sangat menjawab semua keresahan kamu kalau mau nongkrong nggak mau pesen banyak-banyak. Oke, sekarang kita coba makanannya ya. Makanannya Ini ya. Aku yang pengen coba yang ini aja sih Kak. Kita Kita tongseng sama yang ini gongso, sambal gongso. Nah ini pakai ayamnya dari salah satu produk Fiesta, yang kita akan jadi chicken nugget. Nah, aku ingat. Kak, berarti ada nanti bakalan ada apa aja sih, maksudnya dari Fiesta sendiri kira-kira kita perlu mempelajari yang bahan dasarnya apa aja, ada nugget, terus ada apa lagi? Jadi kalau ngomongin Fiesta ini, Fiesta punya hampir 40 lebih produk ya. Nah itu Banyak ya? yang akan kita pakai jadi Black Mystery Box itu kurang lebih ada 4 nanti. Oke, apa Dan aja kita nggak kasih tahu dong. Kalau kita kasih tahu boleh ya, kan tetep ya? siapin. Makanya kan siapin. aku tadi bilang pelajari Produknya. Jadi produknya itu banyak. Ya mungkin salah satunya di sini dipelajari boleh. Jadi produknya Fiesta nanti di tap in ke salah satu hidangannya itu. Dari Jadi, 40 produk ya harus siap-siapin, nanti yang muncul cuma 4 gitu. produk. Terus nggak berhenti di situ, nanti ada challenge apa ya, kayak games gitu ya. Di sela-sela acara itu ada game makan mukbang dari produk-produknya Fiesta. Oh, serius? Challenge-nya. Itu di Day One sama Day itu ada? Ada semua. Oh, untuk semua ya. Untuk semua pengunjung, peserta ataupun Ayo ikut yuk. Nggak apa-apa, nggak menang, yang penting gratis. yang penting makannya. warak ya. Mukbang ya. Mukbang. Itu gratis kan ya? Gratis. Nah, lokasinya kita belum ngomongin Iya, lokasinya. Iya, dari Di tadi mana kita kita ngomongin. mau ikut di mana lokasinya? Ya, Untuk lokasinya yang tahun ini kita di Lipo Plaza Batu, Kak. Oke, sama seperti tahun Eventnya kemarin ya. ya adalah mall, jadi untuk tempatnya pastinya lebih luas gitu. Dan ini sudah tahun kedua. kita di Lipo Plaza, tetap di area parkiran Parkiran VIP. Betul. Jadi kita gusur nih Kak parkirannya ya. Di basement. Aman. Nanti kalau butuh dihubungkan sama Pak Wanto, ini asisten manajernya. Oh gitu ya Asisten sekarang ya. pribadinya. Baik. Itu ruang Iya. ciptanya. Jadi jangan lupa ya, Sobat Selai ya, pendaftarannya hari ini terakhir sampai jam 23.59. Betul. Nanti acaranya di Lipo Plaza Batu. Nggak hanya yang daftar aja yang boleh datang ke sana, karena nanti ada 9 UMKM yang meramaikan acaranya, dan juga ada mukbang jalan. Ini aku mau belajar Gimana, mukbang dulu. gimana? Mau belajar Lagi, mukbang. Kalau aku kan sudah merasakan ya Kak. Sudah merasakan. Ternyata rasanya ya jelas enak yang pertama. Terus bumbunya medok banget ya. Iya. Medok banget. Yo enak nih semua gratis. Oh bingung. Aku takut ada lading soalnya di sini sama chef. Itu yang ini apa Kak? Nah ini dia dada ayam yang dia di Oh, snizzle itu coating. nama ininya. Oh, dada ayam. Di coating Oke. pakai. Akhirnya jadi Triki. ini nih. Tapi di sini trikinya kalau misalnya ini kan saus ya, bumbu ya, terus dia chickennya tuh sudah ada tepungnya. Nanti kalau misalnya overcook, blenye ya Betul, jadinya betul, ya. betul. Itu yang harus dipelajari ya. Nah, berarti secara tidak langsung kayak gini nih
ini ya Kak ya, apa maksudnya masuk ke penilaian juga Yes, ya. betul. Jadi makanan kalau seandainya katakanlah untuk dimakan kan dewan juri itu menilainya kan nggak langsung semuanya kan satu-satu. Satu-satu. Berarti harus punya perhitungan juga ya Kak. Ya, Biar nggak apa? Belakang timing kita ngomong timing itu juga diperhitungkan dalam salah satu penilaian. Jadi kan lombanya itu 60 menit, 1 jam untuk memasak sampai plating. Jadi begitu dia selesai masak, kami selalu sarankan peserta itu 10 menit sebelum selesai, jadi 50 menit setelah masak, 10 menit baru plating. Jangan kalau sudah selesai, misalnya 30 menit mereka cepet nih, mereka sudah pelajari, terus mereka plating 30 menit terus selesai, sisanya buat nunggu. Nah, si makanannya jadi overcook itu salah satu triknya. Jadi nyiram atau kita ngomong kasih sausnya itu di 10 menit 5 menit sebelum waktu berakhir. Supaya tidak belotong ya, itu adalah tips and triknya. Atau mungkin ada nih konten-kontennya Chef Jo yang gimana sih tips and trik memasak gitu di sosial medianya, ada nggak? Ada. Wow, ada di mana tuh Chef? Di @joafrian10. Jo Afrian 10. Kalau Kak Nia nih mungkin ada untuk hot moms ya. Kalau mau Inspirasi, aduh aku mau masak apa gitu ada juga ya. Kak Nia ya. Nggak ada sih kalau saya. Ini lebih ke ini sih sound horror sih. Kak Nia ini Fashion kayak stylist anu juga. ya, yang Gimana caranya? kayak Kasun ya. Oh iya. Kayak Kasun. Malah ya kayak Kasun. Ini Iya sebelum ya, persis. Dulure. Tetangganya. Tetangganya. Saudara. Enggak. Tetangga. Hah? Tetangga kan? tetangga. Iya. Umi Aji sama Pandan. Oh. Tetangga desa. Iya luar biasa. Oke. Sebelum kita closing kita mau cobain ini menu yang fusion juga ya. Karage. Ini sama Karage chicken sambal gongso. karage Sambal gongso. sama sambal gongso. Sambal gongsonya ini benar-benar kerasa gitu sobat selai. Iya ya. Dia tadi ada gula jawanya. Ada gula Jawa, terus pakai Manisnya. terasi, ada asam, pantes. ada asam Jawanya gitu. Segar. Mm-mm. Itu tapi tipenya nggak yang terlalu pedes yang nyelekit banget gitu ya. Ini bisa jadi Dinikmati kok. ini bisa jadi inspirasi juga gitu ya. Nah, pokoknya disiapin aja kira-kira masakan Jawa Tengah mana yang menjadi andalan kamu, yang cocok di lidah kamu kan. Terus habis itu cari mana yang bisa dikawinkan dengan masakan Jawa Tengah itu tadi. Ya. Pokoknya kita harus cocok dulu sama rasanya biar nanti nggak asal. Lihat film itu aja deh, Cita Rasa atau apa gitu judulnya. Hah? Mustika Rasa. Nah, Mustika Rasa. Itu masakan Jawa Tengah, pure Jawa Tengah. Jadi bisa dicontoh. Siapa tahu ya Chef ya. Oke, sekali lagi kalau mau daftar ada di mana sosial medianya? Bisa cek di IG kami di JC Corporate. Nah, itu sudah ada pendaftarannya juga, Mbak. Oke. Jadi untuk Pendaftaran. Linknya. itu bisa hubungi Mbak Dita sama Mbak Amel. Oke. Nomor teleponnya di bawah ya. Aduh, Dan PR. satu hal lagi ya, ada 3 kategori mahasiswa atau pelajar, terus umum atau non profesional, dan satu lagi adalah Hotsman yang terbaru di Anglo Cita 2025 ya. Sekali lagi jangan ketinggalan tanggal 17 Agustus. 16, 16 untuk pelajar mahasiswa, 17 untuk hot moms dan juga umum profesional. Terima kasih Kania, terima kasih Chef, terima kasih Kati, Eksa, terima kasih banyak dari JC Corp. Kita mau ucapkan terima kasih, semoga tanggal 16-17 sukses acaranya dan pastinya memberikan banyak dampak positif untuk UMKM di sekitar ya. Siapa tahu bikin menu terbaru akhirnya juara terus jadi jualannya. Jangan lupa juga jalan-jalan ke Kudo. Ya, betul. Supaya nanti kamu bisa ngerasain ya tes-tes yang disukai sama Chef Jo yang kayak gimana. Coba ono semuanya Gimana ya? Ini judgesnya salah satu judgesnya loh. Oke, Cobain tentunya semuanya ya ke Kudo. kita mau ucapkan terima kasih untuk Sobat Seleng yang sudah menyaksikan episode hari ini. Sukses untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti. Ini masih dibuka kan? Karena masih siang. Sampai jam Masih siang. 3.59. Sampai 23.59 nanti malam ya. Oke, semoga kuotanya Masih ada. Jadi Sobat Selai semuanya bisa daftar karena di situ di samping Sobat Selai bisa masak-masak, ketemu sama orang-orang profesional, juga bisa jalan-jalan. Betul sekali. Jajan bisa jajan. Jajan betul sekali ya. Kita pamit dulu, sampai jumpa di minggu depan karena hari
hari 17 Agustusnya itu hari Minggu ya? Sabtu Minggu. Hari 17-nya 17 Minggu. Agustusnya kan Minggu ya. Kita mengucapkan merdeka untuk republik kita, semoga kita juga merdeka ya. Selalu, selalu. Merdeka itu kan dari dalam diri kita sendiri. Merdeka dari gaji kita pamit. Bye. Merdeka dari gaji.